Selamat berjumpa Guru Indonesia. Di bulan November ini, di bulan pahlawan, saya akan mendedikasikan sebuah aplikasi khusus buat para guru di Indonesia, yaitu sebuah aplikasi CBT berbasis web dengan menggunakan Google Spreadsheet. Berbeda dengan Google Form, CBT ini memiliki berbagai kelebihan yang tidak ada di Google Form. Nanti bisa kita baca di blog saya. Bisa kunjungi blog saya eprojecttech.com, lalu klik application. Nanti di sini ada membuat aplikasi web CBT berbasis Google Spreadsheet. Di sini akan kita lihat berbagai penjelasan mengenai aplikasi ini, yaitu bahwa menggunakan aplikasi ini kita bisa membuat soal dalam bentuk equation editor, dalam bentuk HTML, menggunakan gambar, campuran gambar, tabel, dan seterusnya. Caranya cukup mudah. Kita cukup kunjungi, yang pertama adalah kunjungi tautan ini untuk mendapatkan Google Spreadsheet sebagai basis data, sebagai master. Kita klik kanan, open link in new tab, maka kita akan mengunjungi sebuah Google Spreadsheet. Dan di sini sudah saya setting view only supaya tidak dilakukan perubahan, sehingga nanti aplikasi ini bisa dipakai oleh semua orang. Lalu bagaimana supaya ini menjadi milik kita? Maka kita buat salinan, yaitu file, make a copy. Maka di sini akan diminta untuk memberi nama. Kita bisa beri nama bebas, misalnya CBT saya. Oke, kita lihat di sini kita akan dibuka Google Spreadsheet baru yang persis sama dengan sebelumnya. Tapi bedanya adalah kalau di sebelumnya adalah view only, kalau di sini adalah mode edit, artinya kita bisa mengubah isinya. Nah, kita lihat di sini sudah ada beberapa sheet yang sudah saya siapkan, ada config, kemudian quiz, ini adalah beberapa contoh soal yang sudah saya tambahkan, lalu question, itu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ini adalah terkait dengan pengaturan, mulai jam berapa, durasi dari tesnya sendiri berapa, lalu kode referralnya itu apa. Kode referral itu semacam password, agar siswa yang tidak memiliki password tidak bisa mengerjakan. Lalu di sini adalah pertanyaannya. Kita lihat di sini pertanyaannya. Ini pertanyaan, ini opsi jawaban. Di mana opsi jawaban itu menulisnya cukup pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi 5 opsi langsung dalam satu, disimpan dalam satu data. Lalu untuk jawabannya 1 untuk A, 2 untuk B dan seterusnya. Nah, nanti kita tidak perlu mengedit dari sini, tapi ini adalah bisa kita gunakan kalau dalam keadaan darurat. Misalnya kita ingin mengubah waktunya, bisa kita ubah tanpa harus masuk ke web dengan mengedit waktunya di sini. Pastikan menulisnya formatnya benar, antara tanggal dan waktu dipisah huruf T. Lalu di sini nanti akan ada jawaban siswa dan terakhir mengerjakan itu jam berapa, akan terlihat di sini. Baik, kita ikuti langkah berikutnya dari tutorial ini. Jadi tadi sudah kita buka. Langkah berikutnya adalah kita lakukan pengaturan otorisasi. Untuk melakukan ini, caranya kita buka ini, kita tutup yang masternya supaya kita tidak bingung, ini yang milik kita. Kita klik tool, lalu kita klik script editor. Tunggu beberapa saat, maka akan dibuka sebuah editor script di sini. Oke, sudah muncul. Langkah berikutnya adalah kita cek library-nya, apakah sudah versi yang terbaru. Kita klik di sini. Kita lihat versi terbaru adalah versi 5.3. Kita tinggal tidak perlu ubah kalau begitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita berikan izin aplikasi ini untuk mengakses akun kita. Caranya tinggal klik run di sini. Lalu akan ada permintaan untuk
izin. Di sini review permission kita klik. Nah, nanti di sini ada yang berbeda antara akun GCP. Kebetulan saya menggunakan akun GCP. Di sini kita pilih email kita yang akan kita pakai. Kalau akun GCP tidak akan muncul peringatan karena tidak ada masalah, jadi tanggung jawabnya ada pada masing-masing. Tapi kalau bukan akun GCP akan muncul peringatan yang intinya adalah Google belum melakukan review terhadap aplikasi ini. Tapi nanti kita bisa klik add fund lalu klik izinkan ya. Kita klik izinkan. Nah, begitu diizinkan berarti kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perubahan data di dalam Google Drive kita. Kita kembali ke Google Sheet. Di sini kita lakukan proses setup awal. Di sini setup awal nanti adalah dengan cara mengklik menu yang ada di sini. Di sini ada menu tambahan. Nanti kita klik CBT lalu klik CBT, kita posisikan di sini supaya bisa kita lihat hasilnya bedanya. Di sini masih kosong. Kita klik ini, klik lagi, maka akan terjadi proses instalasi. Kita lihat di sini sudah berisi, lalu kita sudah selesai di sini, kita tutup. Nah, di sini kita memiliki beberapa informasi. Yang pertama mengenai akun kita yang kita pakai, lalu ID kita, lalu lisensi yang kita pakai, lalu ada token, di mana token ini nanti berlaku selama 1 bulan. Kalau sudah sebelum 1 bulan sebaiknya diperbarui dengan cara yang sama tadi. Tinggal kita klik lagi, nanti tokennya akan diperbarui. Jadi setiap bulan harus dilakukan perbaruan supaya bisa digunakan. Oke, langkah berikutnya di sini proses pengaturan awal sudah. Kemudian kita lakukan deploy, pastikan membaca panduannya. Untuk deploy, langkah pertama adalah klik deploy di sini. Lalu klik new deployment. Lalu pastikan memilih di sini, nanti memilih web app, harus dicentang web app-nya. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa berikan nama deploy 1 misalnya. Nah, execute as adalah me atau pemilik akun. Lalu who has access, pastikan anyone with Google account kalau memang kita mengizinkan semua yang memiliki akun Google. Tapi kalau kita pakai GCP, kita bisa membatasi seperti ini. Misalnya saya punya akun di lingkungan UNES, maka saya bisa hanya mengizinkan mahasiswa saya, yaitu yang anyone within UNES. Maka hanya akun UNES yang bisa mengakses. Tapi saya coba untuk semua. Lalu kita klik deploy. Maka di sini akan muncul URL, kita salin. Ini sudah tersalin. Lalu kita done. Di sini kita taruh di sini dulu sementara supaya tidak lupa. Ya. Lalu kita berikan tanda double slash, artinya nanti ini tidak akan dieksekusi. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat panduannya di sini. Kita lihat akan membuat web otorisasi dengan cara masuk ke script.google.com. Di sini kita ketikkan saja script.google.com pada URL, maka akan dibuka. Di sini adalah daftar aplikasi yang sudah pernah kita buat. Hiraukan saja kalau isinya. Lalu kita buat project baru. Kemudian kita hapus isinya dan kita tambahkan library. Library-nya adalah sudah bisa kita lihat di tutorial ini. Di sini ada teks yang panjang ini, kita salin, kita masukkan di script ID di sini, lalu look up atau cari, maka muncul libgpt. Kita cari versi yang terbaru, yaitu versi 53. Lalu kita jangan lupa untuk beri nama. Kita beri nama misalnya adalah webgpt. Nanti akan muncul sebagai webgpt di akun
user. Oke, sudah diberi nama. Lalu isinya kita salin dari web ini, yang dalam blok warna hitam ini kita salin, kita letakkan di sini. Kemudian di sini ada permintaan untuk isikan URL dari deployment dari aplikasi sebelumnya. Kita klik di sini, tadi yang sudah kita kopas ini kita bisa salin, lalu kita letakkan di sini, kita simpan. Sudah tersimpan. Langkah berikutnya adalah kita deploy juga yang ini. Kita buat new deployment. Jangan lupa untuk pilih web application. Nah, di sini berbeda, jadi bukan me tetapi user accessing the web app. Lalu di sini kita bisa atur siapa saja yang boleh, bisa anyone with Google atau anyone with GCP gitu ya, GCP yang kita miliki. Nah, saya akan berikan izin pada semua akun Google, lalu kita deploy. Tunggu beberapa saat, maka inilah hasilnya. Kita copy dan oke. Nah, sekarang kita akan buka di sini aplikasinya seperti apa. Biasanya untuk di awal perlu waktu beberapa saat untuk pembukaan yang pertama, tapi nanti kalau sudah yang kedua dan berikutnya tidak akan terlalu lama. Oke, karena di sini ada permintaan review lagi, kita klik, kita langkahnya sama, kita berikan izin pada akun kita sendiri, pastikan akun yang sama. Oke, kita berikan izin. Nah, sudah kita berikan izin, kita lihat hasilnya. Nah, muncul. Di sini kita lihat datanya persis sama dengan yang ada di sini. Nah, di quiz di sini. Oke, kita akan coba ubah di sini. Di sini adalah tanggal 8 November. Kita akan ubah di setting. Kita klik setting, lalu tanggalnya akan kita ganti tanggal 9. Lalu jam 9 AM, durasinya tetap 60 menit, kita simpan dan tutup. Nah, di sini sudah berubah tanggal 9. Kita lihat di basis data, ini sekarang berubah tanggal 9, sama. Bagaimana kalau misalnya yang kita ubah di sini waktunya, kita ubah dari sini, bisa 70, tapi nanti perlu beberapa saat untuk terjadi perubahan karena ada masa jeda sekitar 3 menit. Saya memberikan jeda 3 menit, tujuannya supaya aplikasinya tidak terlalu berat. 3 detik maksudnya. Ya, di sini kita lihat waktunya adalah 70, sudah sama dengan yang ada di sini. Oke, nah sekarang bagaimana kalau URL itu kita atau kita mungkin bisa masuk ke bagian item untuk mengecek. Nah, ini adalah beberapa soalnya, ini pertanyaannya, ini opsi jawabannya. Untuk membuat pertanyaan, kita lihat di sini bisa membuat equation, rumus dengan cara seperti ini. Rumus di-update dengan tanda $double. Jadi kalau misalnya kita mau membuat rumus integral, berarti kita gunakan in lalu 35 2x pangkat 3 dx. Oke, kita tutup dengan tanda dolar, maka hasilnya adalah integral di sini. Oke, kita ubah sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. 3 pangkat 5 kali 2x pangkat 3 dx. Bagaimana kalau kita mau menambahkan gambar? Kita bisa cari gambar dulu.
bisa saja di Google Drive kita, tapi saya akan coba cari di internet. Misalnya gambar cendrawasih. Kita pilih gambar. Oke, misalnya kita akan ambil gambar ini. Kita klik saja di sini, lalu kita klik copy image address atau URL gambar. Lalu kita ketikkan di sini dengan cara tanda penuh, lalu kurung buka kotak, kurung siku, lalu kita berikan ukurannya misalnya 120 px, lalu kurung tutup, kurung buka biasa, kita paste di sini kodenya. Wah, ternyata terlalu panjang, kita cari gambar yang sederhana aja. URL-nya terlalu panjang tadi, kita cari yang URL-nya tidak terlalu panjang. Nah, misalnya ini, kita salin, kita taruh di sini. Nah, tidak terlalu panjang, kita tutup. Maka hasilnya adalah gambar akan muncul di sini. Kita bisa ubah ukurannya di sini 120. Saya pengen lebih besar lagi, kita tambahkan 200. Oke. Lalu bagaimana cara membuat huruf tebal? Ya. Cara membuat huruf tebal adalah dengan cara kita menggunakan bintang 2, diapit oleh bintang 2. Huruf tebal. Kalau huruf miring bintang 1, huruf italik. Kalau ini tadi huruf bold. Bisa juga huruf yang dicoret, yaitu dengan cara menggunakan tanda gelombang atau tak hingga coret. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita membuat numbering, kita tinggal ketik 1 titik item 1, enter. Tidak harus berganti angka 2, bisa saja tetap pakai angka 1 lagi. Nah, seperti ini. Kalau pengen ada sub item, maka kita majukan 4 buah sub item. Nah, seperti ini. Kalau pengen membuat numbering, kita tinggal pakai dash. Ini balet. Nah, seperti ini. Lalu untuk membuat optionnya, ini harus menggunakan angka 1, 2, 1, 1, 2, 3 atau 1 aja tidak apa-apa. 1 opsi 1, 1 opsi 2, 1 opsi 3. Maka di sini otomatis munculnya A, B, C. Di sini opsi jawabannya bisa kita ubah. Di sini jawabannya adalah A, kita ganti, otomatis dia warna kuningnya akan berpindah. Kita ganti 3, berarti jawabannya adalah C. Kalau sudah, kita tinggal save atau save and close. Kalau misalnya kita sudah yakin bahwa tidak akan diubah, ya save and close. Maka sekarang soalnya sudah berubah di sini. Oke, kita bisa membuat item baru, tadi tinggal new item. Nah, sekarang akan kita praktekkan bagaimana kalau misalnya dibuka oleh akun dari murid kita. Kita tutup dulu di sini, kita paste di sini. Nah, akan diminta untuk meninjau juga. Jadi nanti kita perlu menginformasikan pada murid kita bahwa langkah-langkahnya agar bisa mengakses ini adalah, yang pertama adalah melakukan peninjauan terhadap aplikasi, dan pastikan murid kita tahu bahwa aplikasi ini dibuat oleh kita. Di sini terlihat bahwa pengembangnya adalah nama kita, email kita.
Nah, ini karena ini bukan akun BCP nanti akan berbeda. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul peringatan. Karena apa? Karena Google belum memverifikasi. Kita pilih lanjutan, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita pilih buka walaupun ada peringatan tidak aman. Lalu kita berikan izin. Nah, di sini sudah muncul dan kita lihat di sini berbeda. Ini adalah versi murid, di mana di sini adalah mengerjakan soal dan dia harus memasukkan memasukkan kode referral gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada dua versi sebelah kiri versi guru pemilik akun, di sini adalah versi siswa. Siswa harus memasukkan kode ini agar bisa memulai tes. Jadi kita salin di sini. Siswa akan melakukan tes di sini. Oke, karena di sini waktunya belum dimulai, sudah mulai, dia langsung masuk ke soal. Dan untuk menjawab, siswa hanya cukup mengklik jawaban atau mengetik huruf A, B, C, D, E. Jadi bisa dengan cara mengklik jawaban. Ini tadi karena menggunakan gambar yang sangat besar itu sehingga agak mengganggu. Pastikan kita membuat soal gambarnya proporsional. Untuk menjawab A, kita bisa ketik A atau kita klik di sini. Jadi bisa saja menggunakan huruf ini B, saya ketik huruf B, atau kita bisa klik di sini. Nah, begitu diklik otomatis jawaban akan terkirim. Jadi tidak akan ada siswa yang terlewatkan. Lalu kita klik next, akan muncul ke soal yang kedua dan seterusnya. Begitu waktu habis nanti ini otomatis akan ditutup sehingga siswa tidak bisa mengerjakan. Dan jawaban yang terkirim adalah yang sudah dijawab saja. Nah, kalau sudah ada siswa yang menjawab, bagaimana? Nanti akan muncul di database kita. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di answer. Nah, di sini sudah ada satu orang yang menjawab untuk tes Kimfish, yaitu ini jawaban yang sudah dikirim. Lalu ini adalah waktu terakhir dia menjawabnya. Nah, kalau dari sisi web bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di results. Oke, kita lihat di sini. Ada sedikit masalah dengan koneksi internet saya. Oke, kita refresh saja. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini sudah ada satu yang menjawab tadi, muncul angka 1. Kita bisa cek. Kelihatannya masih ada bug di sini. Tapi kita nanti akan saya sempurnakan supaya bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk melihat hasilnya. Demikian tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.